Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang videografi. Nah, videografi ini adalah hal yang sangat kita butuhkan sebagai pemuda, apalagi buat kita yang sering main sosial media gitu. Nah, oleh karena itu, marilah kita sambut pemateri kita pada Bang Ahmad Nova. Dipersilahkan, monggo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, Mas Arya Nur Fauzi dan kawan-kawan dari Exatpreneur. Sebagai mukadimah saya ingin menyampaikan terima kasih saya dulu atas undangannya. Sebenarnya ada hal atau ada orang yang lebih kompeten sebenarnya untuk lebih menjelaskan tentang konten kreator, tapi mungkin karena ini saya diutus mewakili NU Online, jadi saya ya mau nggak mau harus siapkan gitu. Yang pertama, sebelum masuk, saya akan membahas dua hal di sini. Yang pertama terkait bagaimana konten kreator itu sendiri. Yang kedua tentang bagaimana editing video. Nah, itu dua hal garis besar yang itu menunjang kalau kita menjadi konten kreator ya. Yang pertama, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah basicnya memang videografi, mungkin sekolahnya di SMK jurusan videografi mungkin, atau ya memang sudah minat, sudah punya interest, sudah bergelut dengan dunia video sejak lama. Tapi sebenarnya malah justru saya itu enggak punya latar belakang itu. Saya enggak punya latar belakang video, enggak punya latar belakang jadi konten kreator, katakanlah. Saya dulu di pesantren, ini saya mau cerita dikit sebagai mukadimah. Di pesantren, terus singkat cerita keluar pesantren. Nah, keluar pesantren, ya teknologi latihan. Nah, begitu lihat dunia maya kok serem gitu loh. Yang dulu saya pelajari di pesantren kok kayaknya beda di dunia maya ini. Nah, awalnya seperti itu, maka semenjak itu saya terus latihan otodidak. Nah, jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang menyangkut sangat teknis, mungkin saya agak kurang tahu juga karena nanti otodidak. Nah, intinya seperti itu. Saya membangun dulu, kita untuk latihan saya bikin akun channel namanya Muslimtainment ya. Muslimtainment, sekarang followernya baru 34.000. Nah, dulu 8 bulan yang lalu passwordnya lupa, ya kan? Terus sudah ketemu lagi tapi ini. Nah, itu dari situ saya bikin video itu, terus ketahuan senior, terus diajak gabung sama NU. Nah, itu singkat cerita. Saya cerita ini hanya ingin mengatakan bahwa saya nggak punya background video, saya nggak punya background tentang dunia itu. Nah, itu. Nah, perkenalan mungkin sudah dikenalkan, nama saya panjangnya Ahmad Nova Khairul Faizun, nama panjang. Bagi sebagian cewek sulit dihafalin, tapi lebih sulit lagi dilupain katanya. Panggilannya Nova. Saya tinggal di Purworejo, Jawa Tengah. Kadang kalau ke kantor rapat di Jakarta kalau penting, kalau enggak kita via online. Dunia hari ini nggak ada batas ya, jadi biasa. Jadi dari Jakarta yang ambil video, saya garap di sini, kita upload ke Jakarta, langsung nyebar ke seluruh teman.
daerah itu nggak usah kemudian kecil hati. Loh, aku hidup di daerah, aku hidup di selagi ada sinyal lah. Kalau nggak ada sinyal itu antena. Moderator ya, nanti Mas Eksa atau siapa nanti bisa minta untuk materinya ada 2, itu bisa dipelajari nanti setelah saya jelaskan yang singkat ini. Terus kalau ada pertanyaan nanti katanya mau disambung di classroom atau tempat apa, saya nggak tahu, atau di IG mungkin saya kurang jelas, yang penting ada tindak lanjut. Oke, yang pertama, untuk menjadi konten kreator itu sebenarnya siapa saja bisa, karena itu bukan bakat, tetapi kebiasaan dan latihan. Oke, itu ya kuncinya ya. Jadi teman-teman yang di sini, wah aku nggak punya background videografi, aku nggak punya skill dan macam-macam. Oke, itu hapus, itu jangan kecil hati, kamu bisa. Semua orang bisa, karena kita masing-masing orang itu punya keunikan tersendiri, punya potensi Tuhan yang beda dengan orang lain. Bahkan potensi diri kita itu ada di mana. Yang pertama. Jadi untuk menjadi konten kreator itu semuanya bisa. Terus konten itu apa saja sih? Foto ya, ada video, ada audio. Itu bisa, itu jadi konten, jadi duit semua. Cuma saya akan lebih fokus ke yang video nanti. Ya. Misalkan kalau yang audio podcast bisa membantu, malah enak teman-teman ya, tinggal bikin cerita, aplikasi lagunya udah ada. Terus foto juga bisa, ada copyright semua. Video juga ada. Mana platformnya? Bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di YouTube, atau mungkin yang lain. Di Facebook sekarang sudah bisa monetize, terus Instagram juga. Kalau Instagram modelnya dia iklan ya, iklannya di insert di dalam video atau iklan postingan atau story ya. Nah, di YouTube itu kebanyakan hari ini saya lihat di YouTube ya. YouTube bisa dari monetize, YouTube bisa dari iklan insert ya. Misalnya teman-teman kalau sudah agak terkenal video kayak iklan di TV itulah ya, sinetron terus ada iklannya gitu. Teman-teman bikin video di depan atau di akhir ada iklan. Oke, itu. Oke, yang pertama semua orang bisa jadi kreator, create, orang yang membuat ya, bisa. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apa yang mau kita buat? Nah, ini apa yang akan kita buat? Apa saja? Nah, ayo coba. Apa saja? Apa saja bisa? Apa saja? Saya katakan nih teman-teman ya, untuk yang belum tahu mungkin, di YouTube atau di internet, dari suara jangkrik sampai suara gemercik hujan untuk relaksasi, itu ditonton. Teman-teman percaya nggak? Suara jangkrik, suara burung, cicit-cuit, suara ya air menetes, tes. Suara itu loh, kalau saya kan orang kampung ya, di desa itu ada hewan namanya tongteret gitu. Ada direkam itu, diupload YouTube banyak juga. Saya pikir ini siapa yang nonton? Mungkin orang-orang desa yang ke kota, dia rindu dengan kampung halamannya sehingga seperti itu. Rindu kampung halamannya. Jadi hewan-hewan itulah ya, ada jangkrik, ada apa-apa segala macam. Suara-suara, bunyi-bunyi. Loh ini kok jutaan ini. Yang nonton loh, jutaan. Aku ya heran juga ini. Oh gitu loh. Nah, intinya apa? Saya hanya ingin mengatakan semua bisa jadi konten. Bisa dari teman-teman nge-explore diri. Oh, aku ya ini ya, bisa dari diri, bisa dari lingkungan. Lingkungan yang termasuk tadi ada burung, hewan, jalan, orang, macam-macam, tapi bisa diri, bisa diri gini. Yang pertama diri teman-teman punya minat apa?
Oh, aku cewek Mas, aku suka masak. Ya udah masak. Tips bikin sambal yang lezat. Wah, tutorial. Misalkan tutorial. Aku suka musik, teman-teman bikin musik. Suka apa? Dandan mungkin. Ya, bikin konten tentang dandan. Pokoknya konten-konten yang kalau bisa teman-teman itu punya apa ya? Punya ketertarikan di situ ya kan? Punya ketertarikan. Tertarikannya apa? Itu yang teman-teman kalau belum temukan harus temukan. Oke. Itu bisa di diri teman-teman. Atau kalau teman-teman malu mengekspresikan diri, biasanya kan ada orang yang malu nih. Wajahku kalau di kamera malu. Ya aku sebenarnya malu ini. Ini kalau Mas Arya nggak anu, ini saya sebenarnya nggak anu, saya nggak biasa di depan kamera, ya kan? Kan nggak pernah kelihatan kan saya. Nah, gitu. Nah, kalau teman-teman yang malu bisa dengan mensiasati dengan audionya. Ya, misalnya teman-teman riset tentang 10 orang terganteng di Indonesia misalnya. 10 orang terkaya di Indonesia. 10 apalah gitu kan. Ilmuwan apa gitu kan. Nah, teman-teman bisa riset itu, terus kemudian dibikin dabernya atau dibikin audionya, terus diedit nanti. Nah, soal ngedit nanti di belakang, terus kasih ilustrasi. Nah, itu jadi konten. Ya kan? Itu. Oke, itu. Nah, terus yang ketiga, lingkungan. Apa di lingkungan kita itu bisa jadi apa saja tadi, dari suara jangkrik, suara burung apa, kita rebahan, kita curhat, kita apa segala macam. Nah, selanjutnya kalau konten sudah ketemu, terus poin yang ketiga tadi, yang pertama apa saja bisa jadi konten, semua siapapun bisa jadi kreator lah ya. Yang kedua apa saja bisa jadi konten. Nah, yang ketiga kita harus konsisten. Konsisten ini ada dua. Konsisten yang pertama adalah konsisten pasar yang kita tuju. Kita mau ke anak muda nih. Nah, sekarang apa yang disukai apa. Nah, itu perlu dianu. Kalau targetnya tas bisa. Misalnya kayak saya punya temen tuh. Dia itu mancing, dia punya hasilkan. Dia cuma mancing di PM enggak jelas, enggak, cuma ketawa, mancing, bikin konten, jadi. Nah, itu. Nah, konsisten itu yang pertama, target udah mancing terus. Itu konsisten pertama. Kalau kosmetik terus. Kalau pengajian terus. Jangan ada pengajian, ada masak, ada suara. Jadi nah itu. Nah, selanjutnya konsisten dalam arti yang kedua adalah rajin upload, bikin konten. Jangan sebulan bikin konten nanti upload lagi 3 bulan kemudian. Nah, itu nggak ada antusiasme dari subscriber. Oke, itu. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga dalam membuat konten adalah nomor 4 ya, katakanlah teman-teman juga harus update informasi. Apa sih sekarang yang lagi trending? Misalkan teman-teman, oh aku pengen kontennya soal diskusi aja, ya udah diskusi terus. Tapi diskusi kalau orang lain lagi ngomongin A kok teman-teman ngomongin B, ya itu akan sulit sekali untuk dilihat. Misalnya hari ini semua ngomongin Didi Kempot misalnya, teman-teman ngomongin siapa gitu misalnya, Ashanti, ya jarang yang nonton gitu. Nah, ya misalnya kalau hari ini Didi Kempot, ya udahlah bahas lagu Sewu Kuronya misalnya, atau bahas apa kalau itu temanya. Jadi itu penting juga kita mengikuti hal-hal yang lagi jadi perbincangan, yang lagi viral, yang jadi trending, itu bisa kita lihat di Google Trend atau YouTube
trending atau Twitter trending itu semua bisa jadi bahan untuk kita membuat konten. Ya disangkut-sangkut pautin lah, karena kata kunci Google ini membantu gitu loh, kata kunci itu selanjutnya. Nah itu sudah. Terakhir butuh apa ya? Butuh itu tadi konsisten, itu tadi butuh kesabaran. Kesabaran apa? Misalnya untuk jadi monetis kan hari ini butuh 1000 subscriber sama 4000 jam tayang kan. Nah, itu untuk proses itu juga apa ya? Enggak sebentar gitu loh. Teman-teman butuh konsisten, jadi subscribe, bro. Jadi itu. Nah, caranya biar agak cepat gimana? Nah, teman-teman kalau sudah apa namanya diupload videonya, nanti bisa di-share videonya ke medsos teman di Facebook. Facebook ada akun pribadi, ada fanpage, ada grup. Misalnya teman-teman soal masak, masukin itu grup-grup masak. Gitu. Teman-teman grup apa misalkan suka yang lucu-lucu, humor ya kan, dagelan Jawa misalnya kan. Masuk grup-grup dagelan, nanti video teman-teman di share ke grup itu. Juga grup WA, terus jaringan teman-teman, alumni SMP mana, SMA mana, ayo dong bantu. Nah itu dalam rangka meningkatkan itu. Nah terus juga yang hal penting dalam pengeditan nanti detailnya di belakang soal edit. Dalam pengeditan itu yang penting misalnya durasi ya, durasi itu rata-rata kalau lebih dari 10 menit. Nah, video ya, teman-teman pokoknya antara ya berapa ya, 5 sampai 5, 7, maksimal 10 aja. Karena segitu tontonannya, 5, 7, atau 10 lah. Nanti bisa dilihat, karena kalau terlama orang jenuh juga. Nah, gitu loh. 5, 7, maksimal 10 gitu loh. Itu videonya, durasi waktunya jangan 2 jam, 5 jam, kecuali seperti tadi itu suara relaksasi, itu nggak apa-apa. 3 jam full suara, apa misalnya gemercik air, atau apalah, daun berguguran, ya kan? Itu nggak apa-apa 3 jam, 5 jam, karena itu orang tidur aja, pengantar tidur. Tapi kalau bikin konten kayak diskusi, kayak apa, itu jangan lama-lama, langsung aja intinya, tek, 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 tek. Jangan terus mukodimah, apa 15 menit baru mukodimah, lah itu nggak ditonton itu nanti. Nah itu jangan, waktunya itu 5, 6, 5 sampai 10 maksimal. Terus yang kedua, di depan itu dikasih cuplikan yang paling menarik. Misalkan yang paling menarik itu bisa paling pertanyaan, bisa juga yang paling lucu dari keseluruhan video itu, yang paling bikin penasaran lah. Nah itu dicuplik mungkin barang 10 detik atau 15 detik atau 20 detik cuplik, setelah itu opening. Nah opening itu langsung dikasih nama channel teman-teman. Nah setelah itu baru video dari awal. Nah dalam penguploadan itu juga yang perlu teman-teman perhatikan adalah bikin thumbnail atau cover. Nah jadi orang pertama, covernya menarik nggak? Nah itu saya kira teman-teman di sini semua sudah punya itu. Kalau ada kontennya enggak, saya nggak tahu. Nah, tapi itu. Jadi kadang videonya bagus tapi thumbnailnya kurang bagus. Nah, tanya penasaran atau meme itu ini berarti lucu atau apa gitu. Jadi yang bikin orang penasaran. Nah, itu saya kira tips-tips itu. Dan selanjutnya konsisten itu yang paling berat sih, konsisten ya menurut saya, karena apa ya, ya konsisten gitu loh, konsisten. Tapi konsisten itu kalau teman-teman suka dengan dunia teman-teman, itu saya yakin enteng. Misalnya teman-teman suka sepak bola, kan udah gitu loh. Teman-teman suka jualan, ya udah. Nah itu apa namanya, seorang kayaknya
kelihatannya ada pertanyaan masuk ini Mas Fauzi, enaknya langsung dijawab atau? Mengaktifkan mikrofon dan video untuk bertanya langsung kepada pemateri. Penanya? Mungkin tidak ada, Bang, ya? Penanyanya. Boleh langsung dijawab aja, Bang, nggak apa-apa. Tadi penanyanya pakai teks. Bentar. Pakai pesan. Iya, pesan. Oh iya. Ada. Bentar. Kok hilang ya? Nih, udah saya kirim ulang tadi. Oke. Bisa dibacain mungkin? Oke, ini pertanyaan dari Akasya Zaidul Ilmi Nafa dari Dari siapa, Bang? Islam Lamongan. Dari Akasya. Ya. Dari Universitas Oh iya, ada. Lamongan. Ya. Saya bacakan ya, Bang. Ya, dibacain, silakan moderator. Ya. Karya tulis saya yang berupa opini, humor santri atau konten kreatif saya bisa diterima oleh redaksi NU Online. Oh gitu. Jadi karya tulisnya itu kan berupa opini, humor santri atau konten kreatif. Apakah bisa diterima oleh redaksi NU Online gitu? Itu Bang kira-kira pertanyaannya. Ya, terima kasih. Bisa. Jadi Silakan, di NU Bang. Online ada kanal, ya. Di NU Online ada kanal humor, itu bisa. Humor ada di situ. Kalau memang memenuhi syarat atau apa ya, ya sesuai lah. Ada redakturnya kan di situ. Bisa diterima gitu loh. Yang penting usaha gitu loh. Jangan kecewa. Saya itu masuk tim media NU Online ya, bukan redaktur. Pun kalau menulis kadang nggak diterima. Saya sudah ada di dalamnya itu karena ya memang seperti itu, kita saling koreksi. Saya kemarin Deddy Kempot meninggal itu nulis 2, ini soal tulisan ya bukan, tapi nggak apa. Yang satu soal Deddy Kempot yang ngajak untuk ikut Kiai NU itu, yang satu nulis Deddy Kempot yang ingin ikut umroh ya kan. Nah itu yang satu nggak muat. Nah, dikirim aja nggak apa-apa. Itu juga banyak. Iya. Mungkin yang lain? Yang lain dari Karetno Yeni Susanti, Jakarta Timur. Saya bacakan aja ya, Bang, pertanyaannya. Iya. Ya, siap. Selain uang yang kita dapat dari konten creator, motivasi apa lagi, Kak, agar kita selalu semangat, disiplin membuat konten, menghasilkan ide dari mana saja? Untuk konten yang konsisten seperti makanan, kasih tips dan trik, Kak. Oke. Lumayan banyak nih pertanyaannya, Bang. Oke, iya. Keren itu pertanyaannya. Iya. Biar tetap semangat ya. Jadi, yang pertama, kalau Pram mengatakan menulis adalah bekerja untuk keabadian, kita juga bisa bilang berkarya itu adalah kita mengabadikan tinggalan kita, ya kan? Suatu saat kita itu bisa mati, tapi karya itu akan abadi. Nah itu loh. Nah itu yang pertama. Jadi nggak melulu uang. Kalau saya di NU Online itu uang malah bukan yang pertama. Justru yang pertama dakwah ya, mengajak ke hal-hal yang positif, ya kan? Hal-hal yang positif biar orang tercerahkan, biar orang itu punya tambah perspektif, semakin luas pemikirannya. Nah itu ya itu bisa niat kita ibadah bisa, ya kan? Bisa kita kemudian jadi berarti karena kita jadi bermanfaat untuk orang lain, ya kan?
apa hidup ini kalau cuma makan, tidur, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah itu salah satu apa ya, motivasi saya kira di tengah kalau kita pas nggak semangat. Orang-orang besar misalnya yang dikenang terus sampai hari ini adalah orang-orang yang punya karya, punya jasa besar. Nah, kalau bisa di dalam konten kreator ini kita juga generasi muda ini bikin konten-konten yang positif, karena di internet hari ini di YouTube di mana-mana sudah banyak terlalu konten-konten yang bikin pusing malah gitu kan. Apalagi media ya kan, yang prinsipnya good news is bad news. Berita yang baik adalah berita yang buruk ya. Itu saya kira ya. Jadi semangatnya itu pokoknya semangat berkarya yang nanti kalau itu bermanfaat bagi banyak orang, kalau niatnya ibadah itu bisa jadi amal jariah, ya kan? Bisa jadi apa ya? Ya ladang pahala amal kita. Kira-kira itu semangat saya. Nah, kalau untuk Mas Agi Sumpek pas cari inspirasi, bisa baca, bisa nonton film, atau nonton konten yang lain gitu. Baca buku novel, bisa nonton film yang keren untuk cari-cari inspirasi, hiburan, atau kita diskusi sama teman, berkunjung atau ke tempat wisata. Tapi hari ini kita di rumah aja ya, jadi ya selancarnya lewat browsing aja kan, nonton film, baca buku. Itu saya kira hal-hal yang dapat merefresh kita agar terus semangat.